Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di mata kuliah Bibliografi Minangkabau ini saya akan membahas tentang pertama, sejarah Minangkabau, kedua, adat istiadat Minangkabau, ketiga, kehidupan sosial di Minangkabau, keempat, perekonomian masyarakat Minangkabau, kelima, ciri khas Minangkabau. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang sejarah Minangkabau. Sejarah Minangkabau berawal dari Aditya Warman. Aditya Warman ini adalah salah satu tokoh penting di Minangkabau. Dia seorang raja yang tidak mau disebut sebagai raja. Dia memerintah di Pagaruyung. Dan beliau adalah orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan kepada Sumatera Barat. Dalam buku yang berjudul The History of Sumatra dan diterbitkan tahun 1811, Marsden menulis bahwa Sultan Turki, Kaisar Cina sama-sama menganggap Raja Minangkabau sebagai saudara. Cap resmi kedua kerajaan itu selalu bersisian dengan stempel kerajaan Minangkabau. Baik, selanjutnya pada tahun 1920, pergerakan Muhammadiyah lahir di tanah Minangkabau. Gerakan ini semula fokus pada aktivitas pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan dukungan masyarakat Minangkabau, Muhammadiyah berkembang menjadi kekuatan besar. Orang Minangkabau dikenal karena semangat anti kolonialismenya serta terdiri atas Muslim konservatif yang berpendidikan tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang adat-adat istiadat di Minangkabau. Kata adat ini berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam bahasa Indonesia, kata adat istiadat ini kata adat biasa dirangkai dengan kata istiadat yang juga berasal dari bahasa Arab dengan arti suatu yang dibiasakan. Dari rangkaian kedua kata ini, pengertian Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan sesamanya. Adat istiadat dalam pengertian khusus berarti kebiasaan yang sudah berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang dibiasakan oleh nenek mama pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan akhlak yang mulia. Baik, di dalam pepatah adat terdapat ucapan tentang sifat adat Minangkabau, yaitu tidak lapuk oleh hujan, kedua, tidak lekang oleh panas, ketiga, dialih tidak akan layu, dicabut tidak akan mati. Pepatah ini menunjukkan kekuatan yang langgeng tidak akan mengalami pengaruh dari luar. Dan ada juga pepatah, sekali air besar, sekali tepian beralih, yang mengandung arti bahwa adat dapat mengalami perubahan bila terjadi suatu perubahan yang besar yang diibaratkan air besar atau banjir yang menggeser tepian. Hal ini berarti bahwa adat Minangkabau dapat menyesuaikan diri dengan suatu perubahan yang terjadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kehidupan sosial Minangkabau. Menurut dari A.A. Nafis, Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun Melayu yang tumbuh besar dan dari sistem monarki, serta menganut adat yang khas yang dicirikan dari sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Baik, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau berkembang dari surau. Sisi religiusitas masyarakat Minangkabau ini tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan kesehariannya.
surau dan musala ini di masyarakat luas hanya digunakan untuk tempat beribadah. Tapi berbeda dengan masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau menggunakan surau untuk belajar agama, akhlak, pantun, rantai, dan adat budaya Minangkabau yang siap menanggung beban dan amanah di kemudian harinya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, status lelaki Minang adalah sebagai seorang mama bagi anak-anak saudara perempuannya, kemenakan, yang di dalamnya termasuk adanya hak dan kewajiban yang harus dijalaninya. Mama-mama mempunyai kewajiban mengontrol dan memiliki wewenang atas wanita dan anak-anak dalam suatu kelompok keturunan. Namun, wewenang itu telah mengalami pergeseran, antara lain disebabkan oleh faktor politik dan sosial. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perekonomian di masyarakat Minangkabau. Perekonomian di masyarakat Minangkabau itu sungguh baik. Salah satunya yaitu bertani dan berkebun. Bertani dan berkebun memang menjadi salah satu untuk mendapatkan ekonomi yang baik di masyarakat Minangkabau, karena faktor alam dari daerah Minang itu sebagian besar mata pencariannya bertani dan berkebun. Yang kedua itu berdagang. Pertambahan penduduk yang tidak diiringi dengan pertambahan sumber daya alam yang ada dalam bercocok tanam membuat masyarakat Minangkabau menggunakan profesi lain, yaitu dengan berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, pertambangan. Secara geologis, suku Minang memiliki cadangan bahan baku terutama emas, tembaga, timah, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, penduduk Minang memiliki ilmu pertambangan, meskipun kekayaan baku tersebut langsung dijual dan tidak diolah terlebih dahulu. Baiklah, sini saya akan membahas tentang ciri khas Minangkabau. Ciri khas Minangkabau itu sangat banyak. Saya akan menjelaskan 4 ciri khas Minangkabau. Yang pertama itu bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau itu bahasa yang digunakan oleh suku bangsa Minangkabau. Bahasa Minangkabau merupakan bahasa mandiri yang tidak diambil dari bahasa lain. Bahasa Minangkabau itu bermacam-macam di tiap daerahnya. Salah satunya di daerah Padang juga berbeda dengan daerah di Payakumbuh, di Pariaman, maupun di daerah lainnya. Yang kedua itu budaya merantau. Budaya merantau di Minangkabau itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh laki-laki suku Minangkabau yang sudah beranjak dewasa dengan tujuan untuk bekerja, mencari kesuksesan, dan mencari uang. Nah, selanjutnya itu strata masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau ini juga memiliki beberapa strata. Yang pertama itu Kamanakan Tali Parut. Kamanakan Tali Parut ini adalah golongan bangsawan dan mempunyai kekayaan dan kesuksesan yang setara dengan suku Minang. Yang kedua yaitu Kamanakan Tali Budi. Ini golongan perantau atau pendatang. Yang ketiga Kamanakan Tali Ameh, golongan pendatang yang merupakan orang biasa. Dan yang terakhir itu Kamanakan Bawah Lutut, itu rakyat jelata yang bekerja menghamba kepada orang asal. Dan terakhir yaitu upacara kematian di Minangkabau. Upacara kematian di Minangkabau itu yang pertama yaitu ada anta kafan dari bako, yang berarti mengantar kain kafan ke kuburan. Mengantarkan kain kafan dari bako. Yang kedua kacang pali, yang berarti mengantarkan jenazah ke kuburan. Yang ketiga doa talakin panjang yang dilakukan di kuburan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.